Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Fit. Selamat siang. Aduh, mohon maaf nih. Selamat siang. Terima kasih. Ini Sorry. udah banyak yang bergabung. Tunggu sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih banyak yang bergabung nih. Ya, ya. Istilahnya bintang rumah sakit ke-13. Jadi Bintang. bicara tentang rumah sakit. Ini udah Wah, edisi ke-13. weh, luar biasa. Kita panggil kakak aja ya, Dr. Fit ya. Ya, boleh, Jadi boleh. kita di apa? Ya Marsi ini kita semuanya manggil kakak. Kakak. Oh, kakak ya. Kakak, semuanya kakak, itu panggil kakak.
Jadi semuanya kakak. Ini Oke. banyak nih. Kita nunggu sebentar. Ini banyak yang bergabung nih. Oke, Bergabung, makasih. banyak bergabung. Dia ingin mendengarkan nih, apa itu lafki. Banyak ini yang Nah, permintaan untuk mendengarkan. Jadi kita santai aja nih, bincang-bincang aja nih tentang oke, lafki. beres. Ini Sip. banyak yang mau tahu tentang lafki nih. Ini udah berapa nih? Nah, Udah. Hmm. dia nggak tahu pakarnya instrumen ada di sini. Suara bagus, Bang, kedengeran. Jelas. Suara jelas, suara jelas. Oh, Suara oke, saya jelas oke. juga. Jelas, jelas, Suara jelas bagus ya. banget. Ini di mana Bagus posisi banget kok ya. goyang-goyang, Bang? Lagi di mobil? Enggak di rumah, tapi saya nggak Oh, punya itu, nggak punya. Harusnya pakai itu ya, pakai apa? pakai ini Pakai apa stand. tuh? Pakai stand. Iya stand saya nggak, saya nggak punya, belum punya, Oh, iya ini saya belum pakai punya. stand ini. Iya, iya, iya. Hmm. Nah ini banyak yang bergabung nih, udah berapa nih bergabung nih? Sip lah. Lalu ya, banyak ini. Nah ini bergabung. Coba kita mulai, Dr. Frit. Dr. Frit, Ya, kita mulai aja ya nih. Sudah mau banyak boleh. yang mendengarkan nih. Boleh, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Dr. Fritz. Selamat siang. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan acara setiap bulan dari Ikatan Ahli Magister Administrasi Rumah Sakit Indonesia yang setiap akhir bulan kita melaksanakan namanya Bintang Rumah Sakit. Ini yang edisi yang ke-13, yaitu bincang-bincang tentang rumah sakit. Nah, Ya. jadi dengan edisi ke-13 ini mengundang LAFKI, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Semua lembaga ini sudah kami undang, termasuk LAM KPRS, KARS, dan lain-lain. Ini yang ketiga, ini yang diundang LAFKI. Baik,
tamu istimewa kita pada siang hari ini adalah Dr. Frit M. Rumencap, SPOG, Konsultan MAS. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, yang dimana merupakan salah satu lembaga akreditasi dari 6 lembaga akreditasi yang ada saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020. Baik, Dr. Fritz, sudah banyak nih yang ingin mengetahui tentang LAFKI. Sebenarnya apa sih istimewanya LAFKI dibandingkan dengan 6 lembaga lain? Itu banyak pertanyaan tentang itu. Silakan, Dr. Fritz, menjelaskan tentang LAFKI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang bagi seluruh peserta bintang rumah sakit. Sungguh luar biasa. Kami diberikan kesempatan oleh IAMARSI untuk melaksanakan Instagram Live pada siang hari ini. Dan terima kasih pula atas nama LAFKI bisa ada untuk menjelaskan sekilas tentang lembaga kami. Baik, saya mulai saja bahwa LAFKI ini adalah sebuah lembaga akreditasi fasilitas kesehatan Indonesia, di mana kami itu merupakan lembaga yang independen, kemudian mempunyai tujuan untuk penilaian dan jaminan terhadap suatu fasilitas kesehatan di Indonesia. Apa tujuannya? Saya kira sama semuanya, adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan kami berprinsip menuju Indonesia sehat. Nah, LAFKI ini berdiri sejak tahun 2020, jadi kita sudah tahun kedua, namun oleh karena pandemi kemarin dan itu dirasakan oleh lembaga lainnya, sehingga aktivitas lembaga, terutama LAFKI, mulai aktif pada bulan Juni tahun ini, 2022. Nah, LAFKI ini merupakan bagian dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, dan kami tergerak hatinya beberapa insan kesehatan yang ada. Kami berkumpul bersama, kemudian membicarakan bagaimana kita bisa lebih berkontribusi untuk pelayanan di bidang akreditasi nasional. Kemudian LAFKI ini, dengan demikian kami merespon kondisi tersebut, kita buatlah suatu grup yang namanya LAFKI, ya. Dan kita harapkan dengan adanya LAFKI, mutu fasilitas kesehatan dan termasuk pula pelayanan kesehatan di Indonesia itu dapat senantiasa lebih baik, apalagi dengan adanya 6 lembaga total daripada seluruh lembaga yang ada diberikan wewenang untuk melaksanakan akreditasi. Hal yang paling penting lagi bahwa LAFKI itu akan memberikan kepastian hukum kepada sebuah fasilitas kesehatan, sehingga konsumen ataupun para yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu akan lebih baik, lebih yakin terhadap suatu provider daripada fasilitas kesehatan. Dan kami dengan ditetapkannya nomor HK 01 yang lalu, 6604 tahun 2021, kami sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia. Mungkin itu sekilas awal tentang LAFKI yang kita kenal sampai saat ini, yang mungkin para pemirsa Instagram Live sekalian sudah banyak mendengar pula tentang lembaga-lembaga yang ada di tanah air, dan dalam hal ini LAFKI. Begitu sementara, Pak Buyung, terima kasih. Terima kasih, Kak Dr. Fritz. Dan mungkin satu lagi, ini pertanyaan kedua dari insan IAMARSI. Apa pengalaman selama sudah melaksanakan pembimbingan maupun pelaksanaan penilaian akreditasi di rumah sakit? Jadi ini ada kemauan rumah sakit
dia ingin tahu lebih dalam untuk memilih LAFKI sebagai mitranya di dalam akreditasi rumah sakit. Baik, Ya. terima kasih. Jadi kami LAFKI mempunyai kekhususan, Bapak Ibu sekalian. LAFKI itu singkatan, ada singkatannya. Pertama, L-nya itu logik. Kita logis, ya. Kita melaksanakan stratifikasi terutama dalam pelaksanaan penilaian sebuah fasilitas kesehatan. Tentunya tidak mungkin sama kita melaksanakan penilaian di rumah sakit Jakarta dengan rumah sakit di Merauke misalnya seperti itu. Tanpa menghilangkan mutu daripada kualitas standar dan elemen, tetapi kita selalu melaksanakan penilaian yang logis. Kemudian A-nya adalah accountable. Kita terpercaya. Ya, kita terpercaya buktinya kita sudah dikeluarkannya Permenkes dan kita sudah ditetapkan sebagai salah satu lembaga. Kemudian kita fokus, ya. F-nya itu fokus. Kita terarah, ya. Kita lebih banyak berbicara elemen dalam standar ketimbang kita melihat unsur-unsur lain yang tidak disebutkan di dalam standar maupun elemen. K-nya itu knowledge. Knowledge adalah ilmiah. Seluruh surveyor, baik pembimbing ataupun penilai, itu sangat expert di bidangnya masing-masing. Karena kita melaksanakan beberapa tahapan sebelum kita menerima surveyor dan menentukan apakah mereka di pembimbingan ataupun di surveyor penilaian. Dan yang terakhir, I-nya adalah improvement atau peningkatan yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Nah, apa kelebihannya LAFKI selain singkatan yang bisa saya sampaikan? Bahwa hingga saat ini kita sudah melaksanakan pembimbingan yang cukup banyak, baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta yang notabene rumah sakit khusus ataupun rumah sakit umum. Kurang lebih sampai saat ini kita sudah melaksanakan pembimbingan berkisar di angka 120-an dan kita sudah melaksanakan akreditasi penilaian kurang lebih juga di angka 120-an. Jadi hampir sama karena sebagian besar rumah sakit itu mengharapkan setelah dibimbing dan diakreditasi oleh LAFKI. Nah, mungkin ini sejauh yang sudah kita capai peroleh. Sejak bulan Juni kita mulai diizinkan untuk melaksanakan pembimbingan maupun kepada penilaian akreditasi di rumah sakit. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan apa peran ataupun kelebihan daripada LAFKI sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menentukan agar LAFKI menjadi mitra daripada rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sementara, Pak. Menarik sekali ini, Kak Frid. Jadi bagi insan IAMARSI yang mempunyai rumah sakit, LAFKI merupakan salah satu pilihan untuk melaksanakan akreditasi. Nah, ini ada satu pertanyaan lain terkait dengan instrumen. Ini banyak yang peserta LAFKI menanyakan bahwa di instrumen penilaian di LAFKI itu apakah sudah ada atau bagaimana? Karena itu salah satu kemudahan rumah sakit dalam dia menentukan pilihan. Silakan, Ya. Frid. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, IAMARSI yang mengikuti acara ini, semua LIPA memang melaksanakan atau membuat instrumen masing-masing. Dan alhamdulillah kita sejak awal berdirinya sudah memiliki instrumen ya yang cukup baik dan sudah kita kerjakan. Namun dengan bergerak atau beriringan waktu berjalan, kita mempunyai komitmen untuk selalu merevisi instrumen sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, sehingga kita sekarang sudah masuk ke revisi instrumen yang kedua. Tapi instrumen kita yang pertama sudah berjalan cukup baik dan itu mudah untuk dijabarkan kepada rumah sakit. Dan itulah yang kita berikan pada saat pembimbingan. Nah, pada saat pembimbingan kita akan akan mengajarkan bagaimana berproses untuk bisa masuk ke dalam penilaian instrumen. Nah, kita doakan saja ini sudah finalisasi untuk revisi yang kedua ya.
Jadi kalau misalnya lembaga lain mengeluarkan instrumen yang perdana sampai sekarang belum dilakukan revisi, kami ini udah yang revisi yang kedua. Nah, kita harap memang instrumen itu selalu harus melaksanakan updating, karena itu merupakan kaitannya dengan perkembangan ataupun yang kita temui di lapangan. Nah, jadi instrumen tersebut LAFKI sudah memiliki dengan baik, dengan sangat mudah untuk dipahami, dan itu akan kita sampaikan pada setiap kita melaksanakan pembimbingan. Instrumen memang itu adalah milik hak daripada sebuah lembaga, dan memang LAFKI sudah komitmen untuk instrumen tersebut akan kita bagikan isinya bagaimana berproses pada saat kita melaksanakan bimbingan. Jadi tentunya kita harapkan bagi rumah sakit yang ingin lebih tepat mengetahui pada saat penilaian, ikutilah bimbingan, ya, ikutilah bimbingan, karena pada saat itu kita akan membahas tuntas tentang bagaimana proses-proses yang dilakukan untuk memenuhi instrumen-instrumen tersebut. Instrumennya sangat compatible, ya, sangat mudah, sangat berhubungan satu sama lain, dan memang itu harus menjawab elemen-elemen atau standar yang sudah dibuat oleh oleh standar nasional akreditasi rumah sakit oleh versi Kementerian Kesehatan. Jadi gitu, instrumen kita sangat baik dan memang itu menjadi milik daripada lembaga, dan itu memang tidak diperjualbelikan, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih LAFKI sebagai pembimbing, akan kita ajar proses-prosesnya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu sudah akan lebih mudah menguasai instrumen tersebut untuk mendapatkan penilaian. Kira-kira begitu, Pak Buyung. Menarik sekali nih, Kak Frid. Nah, ini pertanyaan lagi nih, terkait ternyata banyak yang melirik LAFKI ini terkait bagaimana syarat-syarat untuk menjadi surveyor LAFKI. Ini banyak yang mau bergabung, tentu ya. Terima kasih Kakak Buyung. Aduh, rupanya menjadi panggilan, saya lupa nih, panggilan akrab di IAMARSI sebagai kakak. Oke. Kakak Buyung, terima kasih banyak. Saya sangat bergembira apabila memang banyaknya insan-insan kesehatan yang tertarik untuk bergabung, untuk menjadi surveyor di LAFKI. Nah, untuk itu memang kami sudah sejak awal berdirinya tahun 2020 itu sudah melaksanakan rekrutmen sejak awal melalui link yang mudah Bapak Ibu kakak-kakak sekalian akses melalui website kita www.lafki.or.id. Di situ sudah bisa kita klik untuk menjadi surveyor. Namun mohon maaf, mungkin sampai sekarang untuk FKTL sementara kita hentikan dulu, oleh karena kita akan memasuki diklat yang berkesinambungan. Karena sebagai informasi, peminat FKTL kita, surveyor, sudah berada di angka 1.300-an, ya, dan kemudian yang kita sudah siapkan untuk melaksanakan diklat di angka sekitar 520-an. Nah, sampai saat ini kita baru memiliki 180 yang sudah selesai diklat, dan besok insya Allah di Denpasar, Bali, kita akan melatih lagi kakak-kakak sekalian yang sudah masuk 60 orang untuk angkatan keempat. Jadi dengan demikian nanti LAFKI akan memiliki 240 surveyor yang sudah siap mengikuti diklat dan siap diterjunkan ke lapangan. Nah, bagi kakak-kakak sekalian yang ingin bergabung, bisa mengakses website kita, ya. Kalau belum terbuka, sabar, ya, karena memang ini berproses. Namun saya ingin sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kita sekarang sudah mendapat lampu hijau untuk melaksanakan bimbingan atau menjadi salah satu lembaga akreditasi untuk FKTP. Nah, sekarang FKTP yang kita buka nih, lagi buka akses seluas-luasnya. Kalau Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian dari IAMARSI ada yang ingin bergabung menjadi surveyor FKTP. Nah, demikian.
Jadi websitenya sama saja, kita bisa lihat di front desk kita bahwa itu mudah, sisa mengisi persyaratan yang dimintakan dan menunggu informasi selanjutnya dari SDM atau dari IT kita. Begitu Pak Kakak Buyung. Terima kasih Kak Dr. Fritz. Nah, ini menarik untuk bagi yang ingin bergabung yang rumah sakit menjadi mitra LAPKI. Ini kita tarik mungkin dia alamatnya di mana gitu. Dr. Nah, Fritz. baik. Ya. Untuk sekarang ya, jadi perlu ditahu nih jalan ceritanya. Kemarin kita berkantor di Semanggi, di daerah Semanggi ya, di salah satu kantor yang cukup strategis ya di belakang Plaza Semanggi. Tepat jalannya bahkan saya juga agak lupa karena alamatnya cukup ribet, tetapi sangat mudah aksesnya. Namun sekarang kita sudah berkantor baru, yang baru minggu lalu kita resmikan kantor kita yang berada di Sarana Square, ya Sarana Square, Tebet Barat Dalam. Kemudian itu mudah diakses karena sangat mudah akses yang kita bisa peroleh sampai ke tempat kita LAFKI di Sarana Square Building ya, itu di lantai 4 ya atau lantai 3B. Disitulah kantor kita saat ini dan sangat baik, sangat kompatibel, kemudian sangat mudah untuk kita melaksanakan komunikasi pada tempat kita. Karena di kantor kita itu sangat lengkap sarana dan prasarana termasuk jajanan-jajanan juga yang banyak di wilayah kita. Jadi sangat indah atau sangat enak untuk kita lakukan komunikasi-komunikasi yang intens apabila kakak-kakak IAMRC ada yang ingin main atau bertandan ke kantor kami yang baru di Sarana Square Building di Tebet. Demikian, terima kasih. Kalau ingin membuka websitenya LAPKI, apa ininya, Kak Fritz? Ya, websitenya LAFKI itu adalah www.lafki.or.id. Kemudian kami mempunyai nomor WA atau HP yang 24 jam standby di 0813 8465 8899. Saya ulangi, 0813 8465 8899. Nah, kalau Bapak Ibu ingin masuk ke kakak-kakak sekalian ingin masuk ke kita punya ini media online banyak ya. Sisa diketik saja kayak di Instagram, kayak di YouTube atau di Facebook ya. Dengan mengetik LAFKI saja itu sudah bisa kita peroleh segala data ataupun informasi. Karena LAFKI ini sampai saat ini dan kita sudah catatkan bahwa kitalah yang menggunakan singkatan daripada LAFKI atau Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Jadi sangat mudah ya mengakses informasi di media online. Kalau website kita tadi itu ya www.lafki.or.id. Begitu kira-kira Kakak Buyung. Baik, terima kasih banyak Dr. Fritz yang sebagai Ketua Umum LAPKI sudah menjelaskan tentang LAPKI dari hulu ke hilir, dan mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa, dari anggota-anggota yang ikut di dalam kegiatan Bintang Rumah Sakit 13. Saya ini belum ada pertanyaan nih. Belum pertanyaan. Baik, mungkin ini sudah lebih jelas kali ya, lebih jelas tentang apa yang dijelaskan tentang LAPKI. Baik Kak Dr. Fritz, mungkin kita ini cukup 30 menit ya. 30 menit kita cukup memperkenalkan LAPKI terhadap semua ini sudah bergabung, banyak juga yang bergabung dan mendengarkan apa itu LAPKI. Dan ini nanti akan dijadikan YouTube yang dijadikan direkam dan akan disiarkan langsung lewat organisasi IAMRC. Baik Dr. Fritz, mungkin
itu bincang-bincang tentang rumah sakit yang terkait dengan LAFKI. Bagi yang ingin, kita tunggu 5 menit kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan ini, terkait dengan LAFKI. Ya, bisa tambahkan Pak Sebentar, Uyung. kita lihat respon dari yang mengikuti. Ini belum ada pertanyaan nih. Kita tunggu 5 menit. Sambil nunggu saya tambahin Kakak Uyung. Ya. Silakan. Jadi kakak-kakak ya masih sekalian yang lagi monitor Instagram Live ini, saya ingin tambahkan saja bahwa surveyor LAFKI itu tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jadi kita membentuk korwil ya, itu ada di Sumatera, kemudian ada yang Jawa Madura, ada Sulawesi, ada Kalimantan, kemudian ada Bali, Lombok, NTB dan NTT, kemudian Ambon, Ternate dan Papua. Jadi di sini ada 7 korwil, sudah semuanya memiliki anggotanya. Jadi jangan khawatir, kenapa korwil ini kita lakukan? Ini semata-mata untuk mengefektifkan dan mengurangi cost yang sering dikeluarkan oleh sebuah fasilitas kesehatan di dalam pelaksanaan survei penilaian. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian rumah sakitnya ada di Jakarta, kita akan mengirimkan orang-orang yang paling jauh di sekitar Jabodetabek. Jadi tidak akan ada lagi survei Jakarta yang datang dari Medan, atau sebaliknya, yang dari Medan yang datang dari Jakarta. Nah inilah korwil-korwil yang mempunyai anggota di masing-masing daerah, itu yang akan kita berdayakan. Itu pun yang menjadi dasar kami di dalam menentukan penerimaan calon surveyor. Jadi kita selalu melihat di mana lokasi para sejawat atau teman-teman yang ingin bergabung dengan surveyor. Jadi kita lebih akan utamakan bagi mereka yang memang wilayahnya sesuai dengan tempat yang kita rencanakan sangat membutuhkan. Nah, seperti itu. Begitu tambahan saya kira-kira Pak Kak Uyung. Terima kasih, Kak Frit. Ini sepertinya udah jelas ini di pertanyaan ini, tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin ini bincang-bincang singkat kita terkait dengan LAFKI. Mudah-mudahan ini menjadi mitra yang masih di dalam membangun SDM, khususnya manajer-manajer rumah sakit di Indonesia. Jadi memang ini kita niat ia masih berdiri ini sebenarnya dari 11 perguruan tinggi yang ada prodi manajemen rumah sakit bergabung. Sebenarnya kita menginginkan output dari ia masih ini adalah menjadi tempat para profesional di bidang rumah sakit. Ya nanti kalau seandainya rumah sakit misalnya memilih sebagai direktur rumah sakit adanya di Yamarsi. Nah, jadi itu sebenarnya inti kita. Jadi, nah ini kita juga Yamarsi ini sudah terus-menerus mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen rumah sakit. Begitu Kak, Dr. Frit. Ya. Mungkin kita terima kasih banyak sudah mau memenuhi undangan Yamarsi dalam kesempatan bintang rumah sakit ke-13 ini. Dan saya atas nama Ketua Umum Yamarsi, yaitu Dr. Haryadi Wibowo, mengharapkan LAFKI nanti suatu saat menjadi mitra Yamarsi dalam membangun SDM rumah sakitan di Indonesia. Terima kasih, Kak Frit, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita. Selamat siang, ya. Salam LAFKI. Ya. Terima kasih, Pak Frit. Terima kasih. Ya. Saya izin delete ya Pak ya, keluar ya. Ya, terima kasih, Dr. Frit.